Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 0314237569. Tempat tugas saya di SMP PAB 2 Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi sholat jenazah pada kelas 8 SMP semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, luar biasa anak-anak Bapak semua nih. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita mulai, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berdoa dulu. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana ismatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, baik, itu doa agar kita bisa mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak, sebagai wujud kita itu cinta kepada tanah air, maka coba anak-anak Bapak semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangunlah, badannya untuk Indonesia. Coba periksa dulu segala bentuk kerapiannya, baik bajunya, kerahnya. Terus diperhatikan juga bawahnya, ada nggak sampahnya? Coba ambil sampahnya itu. Sampahnya coba ambil tuh, Bang. Ambil Bang, sampahnya Bang. Iya, baik ya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk bisa bersih gitu, agar kita peduli akan lingkungan, karena ini tempat belajar kita ya. Nah, ini Bapak mau absen dulu lah ya. Bapak absen dulu. Kira-kira siapa di sini? Coba lihat di sebelah kamu itu ada nggak yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ada. Si Aisyah datang. Ya, datang. Terus si Alif datang. Datang. Berarti semuanya hadir ya. Hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat jenazah. Ini Bapak akan lihatkan dulu slide-nya ya. Tunggu, kita akan buka. Ini sholat jenazah. Baik, sekarang Bapak mau tanya. Sebelum kita masuk sholat jenazah, kita review dulu pembelajaran sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar tentang sholat apa kemarin? Sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Ya baik, sekarang Bapak coba tanya dulu. Apa perbedaan sholat jenazah dengan sholat yang lain? Ayo. Kalau sholat jenazah itu Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi. Baik, yang lain kira-kira apa bedanya sholat jenazah dengan sholat fardu ya, Kak? kalau sholat fardu pakai rakaat, kalau sholat jenazah tidak pakai rakaat tapi pakai 4 takbir. Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira menurut kamu ya, yang kamu tahu, kamu pernah nggak melihat orang sholat jenazah? Nah, jadi kira-kira apa itu sholat jenazah? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Sholat jenazah apa, Kak? Menyolatkan mayat. Sholat jenazah, sholat yang untuk menyolatkan Mayat. mayat. Ada lagi? Ya, ini Sholat jenazah adalah sholat yang dilaksanakan untuk mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal. iya, yang sudah meninggal. Iya, dan Bapak sudah paten ini ya, sudah pernah melihat. Ayo, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Coba Kak ini dulu. Ayo, bacakan berdiri. Tujuannya apa? Ya, 1 sama 2 itu baca. 1. Menjelaskan pengertian hukum, syarat, dan rukun sholat jenazah. 2. Mempraktikkan sholat jenazah dengan baik dan benar. Iya, jadi tujuan kita belajar sholat jenazahnya yang pertama, nanti anak-anak Bapak harus bisa menjelaskan tentang pengertiannya, ya, hukumnya, terus syaratnya, dan rukun sholat jenazah, ya. Kemudian nanti yang kedua, nanti anak-anak Bapak harus bisa mempraktekkan sholat jenazahnya, ya. Nanti itu mungkin pertemuan minggu depan kita akan buat praktek sholat jenazahnya. Ya, hari ini kita akan bahas yang itu ya. Bagaimana anak Bapak itu bisa paham dulu tentang itu, ya, materinya. Nah, baik anak-anak Bapak, ini kelompoknya sudah ada. Sekarang Bapak akan membagikan apa saja tugasnya, ya. Oke, ini Bapak ada tugas nih. Jadi setiap kelompok ya mengerjakan ini secara berkelompok. Nanti Bapak akan nilai dari mana kerjasamanya, kekompakannya, kecepatannya dalam menyelesaikan tugas. Nanti kalau sudah selesai, maka setiap kelompok akan mempresentasikannya ke depan. Ya, ini. Nah, di situ sudah ada pedomannya apa yang mau dicari, ya. Silakan berkolaborasi anak-anak Bapak, mencari boleh pakai internet, boleh. Ya, apa saja yang ada di LKPD itu. Ya. Ayo, nah, Bapak kasih waktu
kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Ayo bekerja sama. Ya, nanti tanya sama Bapak. Tapi di situ sudah jelas ya apa yang mau dicari ya. Nah, kalau dapat tulis pengertiannya, di situ ada Bapak minta ikutin tentang yang ada di dalam LKPD itu secara lengkap. Bagaimana urutan tata cara sholatnya ya. Coba dicari anak Bapak. Bapak nggak ngasih tahu apa-apa. Anak Bapak harus bisa mengekspor, mencari pengetahuan ya. Masih banyak pengetahuan yang lain, tidak hanya dari buku ya. Ayo. Pengertian sama hukumnya banyak semuanya itu. Ya, pengertiannya apa, hukumnya apa ditulis, cari di situ, ya. Ada lagi yang mau tanya boleh, nanya boleh. Tapi jangan nanya jawabannya ya, cari. Ayo, waktu terus berjalan. Waktunya terus berjalan, anak Bapak. Jawab sebaik mungkin ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil semuanya. Ya, tunjukkan kerjasamanya anak Bapak ya. Jangan ada yang diem-diem aja, kan nanti Bapak akan nilai. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, Bapak akan nilai. Jadi semuanya harus bekerja, cari. Ada yang nulis, ada yang mencari, ada yang mengasih pendapat ya. Ada yang nanti yang maju ke depan untuk presentasenya. Ya, jangan kelewatan waktunya. Ya, boleh jalan sama kawannya dulu di situ berkumpul untuk ngasih ide-idenya sama kawannya. Boleh kan kerjasama ya. Kerjasama, jangan duduk tapi bergerak, nggak apa-apa, bergerak sih sama kawannya, saling bantu boleh ya. Ya, jangan diem aja. Yuk. Kita di sini berkolaborasi ya, menyatukan persepsi, ide-ide kita sama untuk mencari pemecahan masalah yang telah Bapak sampaikan ini ya. Ya. Ya, nama kelompoknya buat. Tadi ini kelompok berapa? Kelompok 1. Itu nama kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok berapa? Iya, kelompok 3. Nanti di belakangnya dibuat nama-namanya ya, agar Bapak bisa melihat dan menilai siapa saja yang aktif, siapa saja yang memang kurang aktif ya. Ayo, gunakan waktu sebaik-baiknya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Kalau capek kawannya gantian ke kawan yang lain. Kerjasama, ini butuh kerjasama ya nak ya. Kerjasama. Gunakan gawainya itu untuk mencari mengeksplor jawabannya ya. Gunakan agar bisa bermanfaat dalam pembelajaran kita ya. Karena bahan ajar kita itu banyak, nggak cuma dari buku, tapi bisa kita ambil dari internet juga bisa ya. Hah? Gimana? Ya, berurut lah. Yang paling bawah itu kan udah bacaannya sama ininya, kan? Kalau yang atas itu rukunnya, apa aja rukunnya? Rukunnya ada berapa? 5 menit lagi. Sekalian sama bacaan-bacaannya ya. Di takbir pertama itu bacaannya apa, takbir kedua itu apa ya. Ayo. Agar di pertemuan yang akan datang kita bisa mempraktekannya.
Ya, kita akan buat project bagaimana bisa mempraktekkannya secara berkelompok untuk sholat jenazahnya, ya. Jadi hari ini harus anak-anak Bapak paham dulu tentang materinya. Yuk, dicari dulu. Ya, nama orang-orangnya. Ayo 3 menit lagi. Ya, cari ya kerjasama yang baik. Bacaan-bacaannya dari setiap takbir itu harus ada nantinya, bisa dipresentasikan ya. Baca-bacaannya Pak. Ya, ada yang apa kira-kira yang mau ditanya? Di belakang, tulis di belakang nama-namanya ya. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan ya. Siapkan siapa yang bakal maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya ya. Nah, berikan yang terbaik ya dari hasil yang dicari. Ya, di belakang nama kelompoknya ditulis ya. Nah, nama-namanya ditulis. Satu aja, satu orang saja perwakilan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok siapa, nanti namanya siapa aja di dalam kelompoknya ya. Oke, sudah mau selesai. Oke, sudah habis ya waktunya. Nah, sekarang masing-masing kelompok harus mempersiapkan untuk siapa perwakilannya untuk presentasi ke depan ya. Nanti, ini perhatikan anak Bapak ya. Jadi ini masing-masing kelompok akan presentasi. Misalnya kelompok 1 mempresentasikan, nanti kelompok 2 menanggapin. Atau bertanya boleh dari hasil yang dipresentasikan. Nanti gantian, kelompok 2 maju, maka nanti kelompok 3 yang akan menanggapin. Ya, tanggapannya kayak mana dari hasil yang dicari oleh kawan kamu kelompok 2. Nanti kelompok 3 maju, maka kelompok 1 yang akan menanggapin dan bertanya. Oke, bisa? Nah, siapkan pertanyaannya, dengarkan daripada presentasi dari setiap kelompoknya masing-masing ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas LKPD Kelompok 1. Tuliskan pengertian dan hukum sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan untuk mendoakan seseorang muslim atau muslimah yang telah meninggal. Dan hukumnya sholat jenazah adalah fardu kifayah. Ya, yuk. Perhatikan kelompok 2 ya, nanti aku bertanya. Tuliskan syarat sah dan rukun sholat jenazah. Syarat sholat jenazah adalah jenazah
harus sudah dimandikan dan dikafani serta berada di sebelah kiblat. Dan rukun sholat jenazah adalah yang pertama niat, berdiri bagi yang mampu, 3 takbir 4 kali, keempat membaca Al-Fatihah, kelima membaca sholat, keenam berdoa setelah takbir ketiga, ketujuh berdoa setelah takbir keempat, yang ke-8 membaca salam. Ya, lanjut. Tuliskan gerakan beserta bacaan sholat jenazah mulai dari niat sampai salam. Ya, coba yang ditulis saja, ditulis. Yang ditulis itu apa? Dibacakan. 1. Niat sholat jenazah adalah usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayah imamuman lillahi ta'ala. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju untuk presentasinya. Yang kuat suaranya ya. Assalamualaikum dulu. Ayo. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawakan tugas LKPD kelompok. Kuat suaranya, Bang. Deketi. Nah, 1. Tuliskan pengertian dan hukum sholat jenazah. Ya, deketin itunya. Sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan untuk mendoakan muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dapat tercukupi jika sudah dijalankan oleh sebagian umat Islam. Ya. Bersih dari hadis dan najis, menutup aurat untuk menghadap kiblat. Kelompok 3, beri pertanyaan sama kelompok 2. Ayo, silakan. Nih, duduk dulu. Oke, siapa yang mau nanya? Oke, berdiri. Nanti cari jawabannya. Apa makna namanya siapa? sholat Tadi jenazah? dari kelompok berapa? Ya. Apa makna dari sholat jenazah? Ya, nama apa tadi? Apa makna sholat jenazah? Apa makna dari sholat jenazah? Ayo kelompok 2, silakan untuk menjawabnya. Ya, coba jawab. Berdiri Kak, berdiri. Oke, berdiri. Sebagai sarana untuk mencari pengampunan dari dan rahmat bagi almarhumah. Oh, pengampunan untuk Almarhum yang kita salati. oh ya, untuk memberi pengampunan kepada yang disolatin gitu ya. Kira-kira gimana? Ada lagi? Udah cocok jawabannya kira-kira tuh? Udah diterima enggak? Diterima. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3 maju. Kelompok 1 siapkan pertanyaannya ya. Ayo kelompok 3. Yang kuat sedikit suaranya ya Kak, biar kawannya dengar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempersembahkan tugas LKPD kelompok 3. Pengertian dan hukum sholat jenazah. Pengertiannya adalah sholat jenazah adalah satu bentuk ibadah untuk memohon ampun bagi orang yang telah meninggal. Hukumnya fardu kifayah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan yang mau ditanyakan sama kelompok 3. Berdiri. Siapakah yang lebih utama untuk menjadi imam sholat jenazah, imam masjid atau wali mayit? Nah, siapakah yang menjadi yang cocok, imam masjid atau wali mayit? Orang yang paling baik untuk mensolatkan jenazah adalah imam atau pemimpin komunitas Islam, ayah atau kakek, anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau keponakan laki-laki, pria muslim dewasa yang adil dan berakhlak baik. Iya. Jadi yang bagusnya siapa tadi? Wali mayit atau saudaranya ya, dibanding ada imam masjidnya ya. Kalau misalnya bisa lebih bagus saudaranya ya. Tuh ya. Oke, baik, tepuk tangan semuanya buat kita semua. Oke. Nah, selanjutnya coba
kumpul dulu dari hasil yang anak-anak Bapak buat. Sini dulu, kumpul dulu. Nanti Bapak akan lihat. Oke, yaitu tentang kalau Bapak bilang tepuk jempol. Supaya kita lebih semangat lagi ya sebelum kita lanjut dan sebelum kita refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, tepuk jempol. Oke, oh, luar biasa. Ya, baik. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu artinya bagaimana anak-anak Bapak bisa memahami dari apa yang kamu cari ya tadi ya, secara kelompok-kelompok tadi nyari. Nah, cara Bapak untuk merefleksinya ya, nanti Bapak akan bimbing juga tentang kalau memang salah nanti kita akan coba perbaiki supaya kita sama-sama perbaikinya. Nah, udah nggak usah baca banyak nempelnya, langsung aja tempel. Ces. Oke, bacaannya apa itu Bang? Bisa bacanya? Allahumma lah tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la kunna innahu lazi subhanakuna sil qiyamah wa la taj'ala fi qulubina illa linari amru rabbana innaka ghafurur rahim. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 yuk, kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Ya, sedikit aja ambil. Nah, tempelkan. Oke, coba dulu baca. Apa itu bacaannya? Apa yang itu? Tentang apa itu? Niat sholat jenazah untuk apa? Jenazah pria. Coba baca dulu. Usalli ala hadihi mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Oke, yuk lanjut. Ayo kelompok 3. Tempelkan. Ini ambil. Ya, sambil dibaca, sambil diinget ya apa yang kamu tadi tempel ya nak ya, supaya kita bisa merefleksikannya, bisa menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kita hari ini. Ayo. Iya, sudah selesai ya. Sekarang kita coba refleksi, inilah hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebagaimana yang kamu diskusikan tadi, sekarang kita akan coba merangkumnya di sini, ya. Jadi dalam sholat jenazah itu kita harus menguasai ini agar kamu bisa menyebutkannya. Nah, sekarang di sini ada pengertiannya. Tadi siapa yang menempelkan di pengertian? Nah, apa kira-kira pengertiannya ini kita simpulkan dulu. Apa pengertian sholat jenazah tadi? Sholat. Iya, jadi di sini kita akan simpulkan sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang mati. Tuh, ingat tuh, sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Kan nggak mungkin orang meninggal nyolati orang hidup, ya kan? Nah, jadi orang hidup berkewajiban untuk menyolati orang yang sudah meninggal dunia. Itu pengertiannya. Selanjutnya hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Apa tuh fardu kifayah? Fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi apabila tidak ada yang melakukannya, maka berdosalah seluruhnya. Artinya dalam kampung itu berdosa semua. Kalau ada yang meninggal nggak mau nyolatin, berdosa semua. Tapi kalau ada sebagian yang menyolati, maka gugurlah kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Ya, jadi sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, oke. Yang selanjutnya syaratnya apa saja syarat sholat jenazah itu? Yang pertama, jenazahnya harus dimandikan. Yang kedua, jenazahnya harus
dikafankan dulu, jangan telanjang disolatin ya, nggak boleh. Kemudian yang keempat, jenazahnya harus berada di hadapan imam. Jadi kalau kita mau disolatkan di depan imam, jadi jenazah lah kita. Tapi kalau kita masih hidup, harus kita menjadi. Nah, itulah hari ini refleksi penyimpulan kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu ya sebagai refleksinya. Kira-kira dalam pembelajaran kita hari ini gimana kira-kira dirasakan? Menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Iya. Terus mencari yang baru ya tadi kan? Nah, dengan tidak Bapak kasih materi, kamu mencari dengan gawaimu tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan di LKPD. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini kira-kira menyenangkan kan? Menyenangkan. Baik. Selanjutnya sebagai penutupnya sebelum kita tutup, anak-anak Bapak, untuk minggu depan kita akan melanjutkan ini, yaitu tentang sholat jenazahnya, yaitu bagaimana setiap kelompok itu mampu mempraktekkan sholat jenazah. Nah, itu nanti adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan demonstrasi. Nanti anak-anak Bapak mendemonstrasikan di sini di depan, ya. Kemudian nanti ada juga kita akan buat bagaimana membuat gambar, ya. Itu nanti proyek kita akan buat itu ke depan. Minggu depan kita akan coba untuk membuat itu, ya. Nah, itulah yang hari ini dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermakna dan juga bisa Anda bisa praktekkan di rumah ya, belajar di rumah karena sudah ada tadi materinya, belajar di rumah. Bagaimana minggu depan kamu bisa praktek ya anak Bapak ya. Nah, baik, sebelum kita selesai maka kita harus berdoa dulu sebagai penutupnya. Sama-sama ayo, tuh 2 3. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Ya, baik. Itu tadilah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.